Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Walaupun hari ini sedikit mendung, sedikit gerimis, puji nama Tuhan kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini. Dan mari kita sekalian jangan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita semuanya untuk Tuhan saja. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah
setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian lagi, kasih Allah tak berkesudahan.
firman-Mu pada hari ini. Hanya dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Di nama Tuhan semuanya sehat. Amin. Haleluya. Kita senantiasa dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan dan perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang masih berhubungan dengan kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan di mana Tuhan nyatakan bagi kita semua melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya, kematian Yesus di atas kayu salib merupakan kemurahannya yang sungguh besar dan ajaib adanya, yang mana darahnya yang kudus telah menyelamatkan, menguduskan dan membenarkan kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Namun bukan hanya itu saja kemurahan Tuhan. Ya, ada begitu banyak kemurahan Tuhan yang telah kita terima. Ya, pagi hari ini dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus, ya, satu lagi kemurahan Tuhan yang telah diberikannya kepada kita semua, yaitu Roh Penolong atau Roh Kudus, ya, yang kita senantiasa nanti-nantikan. Sebab itulah merupakan janji Tuhan kepada kita semua, di mana Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua yang senantiasa menanti-nantikannya, yang senantiasa berpengharapannya kepada Dia saja. Ya, mari kita baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 31. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai yang ke-31. Kita akan baca bergantian, ya. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, ya, dari ayat 15 sampai yang 31 dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu
selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi hatimu dari seorang kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mengatakan bahwa engkau telah katakan kepadamu, aku berdiri kamu telah katakan kepadamu. Kiranya aku mengatakan kamu telah berkata kepada aku kepada Bapakku, Bapak-bapak, kamu bisa berkata aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur kepada kita semua, atau roh penolong bagi kita semua, untuk kita tetap kuat menjalani kehidupan kita. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Ya, tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tidak membiarkan kita menjadi jatuh-jatuh. Ya, tapi Dia memberikan roh penolong bagi kita yang percaya kepadanya. Ya, dua hal yang Yesus janjikan kepada setiap orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama di ayat yang ke-17, saya akan bacakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, Yesus memberikan roh kebenaran yang dimana memimpin kita untuk tetap dalam kebenaran, untuk tetap berjalan dalam kebenaran, sebab kita yang telah ditebus, kita yang telah dibenarkan, kita mau senantiasa hidup dalam kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan dapat kita ketahui ketika kita membaca firman Tuhan. Ada begitu banyak, bahkan semua ya, yang Tuhan berikan melalui Alkitab yang kita baca, semua adalah kebenaran. Ya, bukan hanya cerita, bukan cerita fiksi atau khayalan atau dongeng, tapi semuanya adalah kebenaran. Ya, kita mau hidup kita berjalan dalam kebenaran, dan kita mau rindukan supaya roh kebenaran juga ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau yang benar kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, kalau hal yang salah janganlah dilakukan. Ya, kadang mungkin ada yang berpikir di situ nggak ada. Ya, sekali-sekali lah, ya, buang-buang dikit nggak apa-apa lah. Sekali-sekali, ya, judulnya sekali-sekali, sekali-sekali, ping berapa? Jadinya banyak juga ya. Ya, kita mau senantiasa melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, boleh senantiasa sesuai dengan firman Tuhan, atau dengan kata lain kita melakukan kebenaran. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan atau memberikan hal yang salah kepada pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus selalu memberikan teladan yang baik, teladan yang benar. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya,
kita mau meneladani kehidupan Yesus. Amin. Ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Ya, kita mau karakter Yesus juga ada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki karakter seperti Kristus atau gaya hidup seperti Kristus, seperti slogan di depan, dengan pertolongan Roh Kudus mengembangkan gaya hidup semakin serupa Kristus. Itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi kita mau menghidupinya dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar bacaan atau kalimat, tapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Kita mau senantiasa mengembangkan gaya hidup kita semakin serupa Kristus. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin kita senantiasa dalam kebenaran. Amin. Ya. Minta terus supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita, membuat kita menjadi orang-orang yang berbeda. Bukan berarti beda negatif, ya. Berbeda yang menjadi berkat, berbeda yang menjadi orang ingin mengenal siapa Allah kita, siapa Allah yang kita sembah, ya. Di mana karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh penolong yang Tuhan Yesus berikan atau janjikan kepada kita, yaitu Roh penghibur. Di ayat yang ke-26 saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh penghibur bukan hanya membuat kita mampu melakukan kebenaran dan bersukacita senantiasa. Ya, dikatakan bahwa Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Roh Kudus senantiasa memberikan kita segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkannya. Ya, apa yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, Roh Kudus mengingatkan kita, mengajarkan kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus berarti menjadi seperti malaikat, menjadi orang yang super power. Tidak, ya. Roh Kudus memimpin, mengingatkan, mengajar. Ya. Kalau orang yang sudah dipenuhi, ya, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, namun kehidupannya tidak mau dipimpin, tidak mau diajar, tidak mau diingatkan, hidup seenaknya sendiri, ya sudah, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak hidup dalam jalan kebenaran. Ya, Roh Kudus nggak memaksa, ya. Gak memaksa, karena kita adalah aktornya, kita pemeran utamanya. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Ya, diingatkan, senantiasa diingatkan, senantiasa diajar untuk kita boleh hidup dalam kebenaran yang membuat kita senantiasa bersuka
sukacita. Ya. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita sendiri yang menanggung akibatnya. Ya. Beberapa tokoh dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, ada begitu banyak yang dimana Roh Allah awalnya ada bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan teguran, tidak mau mendengarkan ajaran, tidak mau diingatkan oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Roh Allah meninggalkan mereka. Hidup mereka menjadi kacau, hidup mereka menjadi berantakan dan sebagainya. Tapi mereka yang tetap berpegang teguh, tetap mau untuk dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya mengalami kemenangan, hidupnya menjadi teladan yang baik, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ketika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita menjadi tidak peka ketika Roh Kudus menegur kita, menasehati kita, atau mengingatkan dalam kehidupan kita ketika kita berbuat salah. Dengan pengertian kita sendiri, sudah benar, ya, padahal itu salah. Ya. Contohnya marah, ya. Roh Kudus mengingatkan untuk kita tidak marah lama-lama. Ya, jangan sampai matahari terbenam, katanya, ya, dalam firman Tuhan. Maksudnya jangan marah lama-lama, jangan dipendam lama-lama. Roh Kudus sudah mengingatkan, tapi karena kita pakai pikiran kita sendiri, dia memang jahat, dia memang patut dibenci, dia memang benar. Pakai pengertian kita sendiri, kita menyimpan amarah itu, kita bahkan bisa dendam, sakit hati dan sebagainya. Kita sendiri yang rugi. Ya. Tidak dipimpin oleh Roh Kudus, malah hidupnya kacau, penuh dengan kebencian. Tidak ada orang mau dekat mungkin dengan dia dan sebagainya. Ya. Tapi ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus mengingatkan kita mau dengar, ya, kita mau dengar dan melakukannya. Kalau marah jangan lama-lama, sudah kerjakanlah, ya. Ketika ada masalah jangan sampai berlarut-larut, segera selesaikan, segeralah berdamai. Ya. Kita nggak suka kan bertemu dengan orang setiap hari, tapi musuh-musuhan, ya, nggak nyaman. Tapi kalau kita bertemu setiap hari, kita bisa berdamai, rasanya nyaman dalam pekerjaan, dalam pergaulan dan sebagainya. Ya, kita mau memiliki hidup yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, yang menuntun kita dalam kebenaran, yang memberikan kita penghiburan, membuat kita senantiasa bersukacita dan bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan ingatkan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, jangan pakai pengertian diri kita sendiri, tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, biasanya orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ketika ada masalah atau orang yang selalu bikin masalah, yang bikin ribut, ya, tidak serta-merta langsung marah. Ya, biasanya dia bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Ya, biasanya tarik nafas, sudah, ya, lupa dengan masalahnya, atau bahkan dia malah yang minta maaf
kepada orang yang bersalah. Ya. Itulah berbedanya dengan apa yang ada di dunia ini. Yang dia mau mengendalikan diri, dia mau datang untuk minta maaf, merendahkan dirinya, sebab dialah Tuhan yang ditinggikan. Amin. Ya, kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kita baca bergantian lagi. Ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Ya, dari ayat pertama sampai ayat 17 dari Roma pasal 8 dengan perikop hidup oleh Roh. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika hidup oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau Roh Kudus memimpin hidup kita sehingga kita hidup oleh Roh, tidak lagi hidup dalam kedagingan. Kita mau hidup kita senantiasa memikirkan dan menuruti keinginan-keinginan Roh, menanggalkan segala kedagingan kita.
Ya, karena di ayat ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita mau mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera, betul? Ya. Atau ada yang ingin selalu hidup dalam kerusuhan? Tidak, ya. Kita mau hidup dengan mengalami damai sejahtera senantiasa. Ya, oleh sebab itu kita mau hidup dalam roh, sehingga kita tidak mati. Ya, walaupun daging kita mati, tapi roh kita tetap hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Ya, ketika kita tetap memelihara kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh roh, menanggalkan segala kedagingan kita mau hidup dalam kebenaran, hidup yang dipimpin oleh roh yang membuat kita sebagai anak-anak Allah dan kita yang juga menjadi ahli warisnya. Ya. Kita mau menerima janji-janji Allah, kita mau melihat karya-karya Allah dinyatakan dalam hidup kita. Sebab itu jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita, pemikiran kita sendiri, tapi kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mungkin kita belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi Roh Kudus sudah ada, dan biarlah itu boleh semakin memenuhi hidup kita. Ya. Jangan sepelekan ketika Roh Kudus menegur. Ya. Biarlah sekali-sekali. Masa dulu aku masih muda, masih lama hidupku, masih panjang. Ya, jangan. Ya, tetap kita mau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan memimpin kita senantiasa untuk kita menerima janji-janji Allah. Ya, karya-karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu kerinduan kita semua sebagai orang-orang percaya. Ya, jangan pernah mundur, jangan pernah sepelekan atau remehkan, tapi kita mau senantiasa mengerjakannya, terus mengejarnya sampai kita memperolehnya. Roh Kudus memenuhi hidup kita dan teruslah dipimpin Roh Kudus. Ya, untuk kita melakukan kebenaran, kita boleh senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Amin. Dan akhirnya kita boleh senantiasa mengalami damai sejahtera. Ya, kita senang melihat orang-orang ketika kita berjumpa, ya, yang tidak rasanya tak pernah ada masalah, ya, selalu tersenyum, selalu kayak gak ada beban. Kita senang, kita diberkati, dan kita mau hidup kita juga memberkati orang lain. Ya, melalui hidup kita yang tidak berbeban berat, ya. Hidup kita yang senantiasa mengalami damai sejahtera, sukacita, itu memberkati orang lain. Ya. Jangan berkatnya dipek sendiri, ya, buat sendiri, dicup, tapi kita mau bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya. Karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh, dan jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, pemikiran kita sendiri, tapi ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, dan hidup kita boleh semakin berkembang semakin serupa seperti Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh kita renungkan dan kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan penuh kerinduan untuk Roh Kudus yang memimpin, yang bekerja
yang mengajarkan, yang mengingatkan, menasehati hidup kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, yang dimana Tuhan kami boleh senantiasa menanti-nantikan janji Bapa. Kami mau untuk terus meminta supaya Roh Kudus dalam kehidupan kami boleh semakin penuh, dan kami boleh senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Roh penghibur ada dalam kehidupan kami, roh kebenaran ada dalam kehidupan kami. Kami mau hidup kami memiliki karakter seperti Kristus. Sebab itu kami perlu kuasa Roh Kudus, kami perlu pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memberkati banyak orang, yang memiliki kehidupan yang berkemenangan, yang dimana ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang, dan itu boleh membawa suatu kesaksian akan Kristus Yesus yang senantiasa ada dalam hidup kami, terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terus menantikan Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia ini. Sebab dunia ini masih begitu banyak kedagingan, dunia ini masih begitu banyak kejahatan. Kami mau Tuhan, hidup kami boleh benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, di mana kami boleh menolak segala kejahatan, kami boleh menolak segala perbuatan-perbuatan daging, kami boleh menolak Tuhan segala kuasa-kuasa dosa ya Bapa. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan boleh kami terima dan kami boleh mengalami damai sejahtera senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus teruslah berkarya dalam kehidupan kami, bekerja dalam kehidupan kami, dan kami mau Tuhan, kami mau untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, biarlah hidup kami senantiasa ada dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap kami dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dalam melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik saudara, tetap banyak firman Tuhan. Dan saya mengundang di antara saudara, kalau ada yang ingin didoakan karena ada beban dalam hidup saudara, ada hati beban berat, saya datang kepada Tuhan Yesus. Dan inginkan ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban, ku datang kepada Yesus. Ketika aku dan
pendampingan Tuhan. Demikian juga Romo ya Bapak, demikian juga Afrika ya Tuhan, yang mereka saat ini datang kepada-Mu ya Bapak, Tuhan jamah dunia. Dan kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kira hubungan agama mereka terbentuk dengan yang kami telah mendengar firman Tuhan. Kami berbicara bersama mereka penghiburan anak mereka ya Bapak. Akan mempersiapkan terus menolong kehidupan mereka ya Bapak. Agar mereka boleh mengalami damai sejahtera di bulan Tuhan. Haleluya. Berbicara boleh dalam hidupnya, matinya ya Bapak. Karena firman-Mu tiada damai. Agar mereka mengalami kuasa dinyatakan oleh mereka. Haleluya. Tuhan, karena dia perlu pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya, agar dia bisa mengampuni juga oleh kepada dia kepadanya Bapak. Agar mudah mencatatkan yang mengapai pikiran kami menguasai hidup mereka sekalian. Haleluya. Baik bagi Romo dan mereka ya Bapak. Dan jangan kami melanjut mereka ya Bapak. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berikan hati yang baru ya Tuhan. Hidup yang baru. Haleluya. Adalah diri mereka. Terima kasih. Ya damai sejahtera-Mu yang Allah kuayakan kepada kami. Dan terus juga selalu diberikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Baik. Haleluya. Dan demikian Roh Kudus berturut kembali. Roh Kudus dan sudah kita pagi. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan pilihannya. Hari inilah harinya. Saudara yang senantiasa berdoa selama bulan dan Bapak depan. Yang membacakan di firman Tuhan, saudara. Saudara tidak? Ya. Seperti berdoanya, Pak. Ya, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu, hai Bani Yakub, tidak akan ingat dagangan nenek moyangmu. Kamu akan menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Bila kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan berkata, kamu berkata, bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Dan kamu berkata dengan cara bagaimana?
ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh bantu dalam rumah permandangan supaya ada persediaan makanan rumahku, dan ujilah aku dengan Tuhan dalam apakah aku tidak mencurahkan bagimu pingat-pingat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan. Aku akan menghadap bagimu pada dalam pelahap kamu di isinya hasil, supaya jangan biar isinya hasil panamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa kami menyebut kamu berbahagia, bahwa kami akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Oh, mari kita berdoa. Bapak Surga, kami berterima kasih karena firman-Mu yang ajaib bagi orang percaya. Kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan memberkati dengan berlimpahan. Ya Bapa, tolonglah Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dengan segenap harta kami ya Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan hidup berkelimpahan. Terima kasih menjadi negeri kesukaan, bahkan pelan-pelan akan Tuhan halalkan. Terima kasih Bapa, kehidupan itu penuh dengan sukacita, bahagia dan sentosa. Dan berdoa dan khusus mereka yang memberikan persepuluhan yang Bapak berkati mereka ya Bapak, dan khusus berkati juga rumah tangganya, terutama berkati rohaninya ya Bapak, agar mereka sungguh-sungguh merasakan damai dan sukacita yang melimpah di tengah-tengah berbagai macam masalah, bahkan di tengah-tengah pandemi yang menyerang seluruh dunia kami Bapak. Bila kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan, kami boleh menikmati pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa untuk persembahan yang telah diberikan oleh anak-anakmu dengan sukacita dan sukacita. Tuhan juga kamu memberkati mereka, supaya dikerjakannya ini Bapak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga memberkati pekerjaan mereka masing-masing, rumah tangga masing-masing, dan mereka bisa melihat bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Terima kasih Bapak. Yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang baik. Haleluya. Amin. Baik saudara, dengan akhiri bahas kita pagi ini dengan satu pujian itu Roh Kudus Tuhan di sini. Roh Kudus kali ini di sini. Haleluya.
engkau berasal dari surga, datang ke dunia. Engkau bukan dari dunia ini ya Tuhan, karena dari sejak lahir engkau bukan dari dunia ini. Engkau adalah Roh Allah, engkau adalah Juru Selamat isi dunia. Pada waktu engkau lahir, malaikat bersorak-sorai. Waktu engkau lahir, pada ahli bintang mereka mengetahui, mereka melihat ada seorang raja yang lahir, kembali dalam palungan dan sangat sederhana. Karena engkau bukan berasal dari dunia ini Tuhan, tapi engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan isi dunia. Sebab keturunan Adam telah berdosa semuanya, baik nabi-nabi telah berdosa semuanya, tidak ada yang benar sebelum tidak ada. Kami bersyukur padamu, engkau datang ke dunia, memberikan kebenaran, menebus dosa manusia. Ya Tuhan, terima kasih bahwa engkau satu-satunya Juru Selamat dunia yang telah datang ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini telah memberikan kami semua dengan firman Allah, berikan kami semua dengan sukacita, berikan kami semua dengan hadirat-Mu ya Bapa. Benarkah kami pulang ke kami masing-masing. Mari kita angkat kita kepada Bapa surga. Mari kita pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun ke atas kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi-Mu. Tuhan menghindari wajah yang kasih-Nya, Tuhan menerangkan wajah kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kembali yang kedua kalinya menyebut orang-orang percaya yang awan-awan yang permai penuh dengan kebenaran surgawi. Kita percaya dengan kaya kita berkata, amin. Kebenaran Tuhan Yesus dan